Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kasian. Waalaikumsalam Pak Mul. Terima kasih atas waktunya, kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu yang kaitannya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti sudah sesuai permintaan saya kemarin, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga PSE atau sosial emosional, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bapak ini? Terima kasih Pak Mul untuk pembelajaran berdiferensiasi secepatnya Pak. Jadi untuk waktu nanti mungkin minggu ini akan kita laksanakan secepatnya Pak. Terima kasih. Kemudian dari RPP yang Bapak gunakan nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Mungkin penjelasannya Pak. Baik Pak Mul, untuk tujuannya adalah anak itu memahami komponen dan fungsi komponen pada rangkaian OPM dan cara kerja OPM itu seperti apa toh sebenarnya? Kemudian ini Bapak, itu tadi tujuan. Kemudian ada area pengembangan yang hendak Bapak capai. Pengembangannya kira-kira apa Bapak? Kita Pak Mul, kita menggunakan pembelajaran hidrogen. Jadi nanti untuk pembelajaran kita berpusat pada anak. Jadi anak lebih aktif, kemudian mengembangkan emosi sosialnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Nanti kita rasanya berorientasi ke anak Pak. Kemudian dari apa yang Bapak strategi yang tidak dicapai, mungkin punya strategi tersendiri untuk bisa mencapai apa yang ingin Bapak kembangkan itu. Untuk strateginya Pak, jadi kita kan mau berorientasi ke anak, nanti kita siapkan untuk mulai dari perencanaan untuk modulnya kita siapkan, kemudian anak di ada job sheet-nya, kemudian nanti juga kita bagikan link Pak, biar anak itu berliterasi ke internet juga Pak, yang itu saya gunakan Pak. Ini terima kasih Bapak atas waktunya, itu kita ketemu lagi nanti pada saat kita supervisi. Nanti mohon jadwal jamnya disampaikan ke saya Pak. Oke. Terima kasih sekali. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Salah satu senior silakan maju ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Mas, di depan. Silakan duduk semua. Bangsa
pagi dan salam sehat. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, ya, rezeki tidak harus uang, termasuk udara yang kita hirup sehari-hari itu rezeki tidak? Ya. Saya coba kalian semua mau bayangkan orang yang ada di rumah sakit itu mau menghirup udara harus beli oksigen, tidak? Ditabung oksigen. Nah itu rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa harus alhamdulillah, kita syukur kita beri apa yang kita dapatkan harus kita syukur kita beri. Nah itu sebagai pegangan hidup kita. Salah satu yang lain apa? Rasa syukur kita kepada orang tua kita harus sopan dan santun. Itu adalah rasa syukur. Itu toleransi, bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya apa? Kita menghargai orang tua. Ya, siapa yang kamu biasa membawa orang tua mungkin setiap harinya. Nah, ini Gabriel, suka bawa orang tua Gabriel? Itu. Kemarin sakit dan sakit tapi Itu ya. Jadi rasa toleransi kita kepada sesama. Kita melihat misalkan di jalan, ya kita harus toleransi. Oh ada paku, ada batu di jalan, kita berhenti sebentar. Kalau naik motor kita ambil. Kita sudah menyelamatkan beberapa orang. Itu bentuk namanya toleransi. Jadi selain kita rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tadi kita sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Dan selanjutnya tadi kita juga cinta tanah air dan bangsa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu yang perlu kita pahami, kita terapkan sehari-hari. Ya, kita harus bekerja sama dengan yang baik, kita harus toleransi, kita harus bergotong royong. Gotong royong itu adalah ciri khas orang Indonesia. Jangan gotong royong ngepek, gitu. Ngepek nyontek jangan. Ya. bersamaan itu baik Pak. Kebersamaan itu baik, jual kursa baik, ya saling mendukung baik, tapi yang positif saja. Yang negatif kita alihkan, kita ambil positifnya saja. Kita selalu berpikir positif. Kalau kita yang punya positif, insya Allah jiwa kita semakin terang. Ya itu jangan lupa saat selalu seorang kuat di sini dulu ya, sholat tetap jaga. Begitu motivasi hari ini yang perlu saya sampaikan ya. Peduli sudah, ya toh, kita sama orang tua, bersama teman, ya toh, saling menghargai teman, saling melindungi, jangan pernah bullying ya, itu tidak bagus ya. Begitu kemudian sebelum kita masuk ke materi operasional amplifier itu, mungkin dari kalian pernah dengar kata-kata OPM. Apakah itu OPM? Di manakah OPM itu? Untuk apakah operasional amplifier itu? Mas Bagu sudah saya Pak terus. Apa itu OPM? Coba Pak Ketua kelas kita, Mas Ketua, Mas Julian. Mas Julian. Pernah dengar kata OPM enggak? Operasional saja. Pernah enggak? Pernah. Apa itu OPM mungkin? Sebelum kita mulai materi, apa itu OPM? Operasional amplifier. Itu gimana? Untuk apa toh? Di mana penerapannya tuh? Nah, itu coba. Takutnya itu bisa difungsikan untuk kontrol bisa. Terus yang paling banyak OPM digunakan untuk mixing atau konsul lah. Itu untuk di bidang audio ya, itu dipakai di situ. Nah, apa itu OPM? Ya. Pengertian OPM. OPM adalah operasional amplifier ya. Adalah sebuah rangkaian elektronika yang menerima sinyal inputnya serta mengeluarkan sinyal lebih pada outputnya. Biasanya sudah dikemas dalam satu chip yang bisa disebut dengan IC. Contoh IC yang menggunakan OPM itu apa? Contohnya apa OPM? Apa? IC 55. Terus ada lagi yang lebih menarik lagi, misalnya kita gunakan contoh IC apa? LM357 itu juga salah satu OPM. 671 itu juga salah satu OPM. Nah ini adalah OPM adalah sebuah operasional amplifier ya. Itu berarti sifatnya apa? Kalau digunakan macamnya, OPM itu ada rangkaian pengurang, ada rangkaian penunjukan, ada untuk penguat. Penguat bisa tidak OPM? Bisa.
EDA 2003. Tapi kemarin pernah praktekkan ya? Ya. Nah, itu salah satu aplikasi digunakan untuk amplifier. Itu adalah salah satu op-amp ya. Jadi semuanya cuma dalam satu bentuk IC yang terdiri dari berapa pin IC-nya? 8 pin ya. Jadi 8 pin atau 8 kaki. Terus ini simbol op-amp. Jadi ada op-amp, ada inputnya, ada input, kemudian ada output ya, ada inputnya ada inverting atau inputnya atau non inverting. Itu bentuknya seperti itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Dasar atau apa itu op-amp itu? Apa itu op-amp? Coba. Gus mau tanya apa Gus? Op-amp Gus? Atau yang lain mungkin? Ulul mana ulul? Mau tanya apa? Tas ulul lah. Ini ya. Ahlinya op-amp ini ya. Ini ya. Jadi untuk op-amp itu bentuknya simbolnya seperti ini ya. Ada inverting, kemudian ada non-inverting, kemudian ada output. Ini tegangannya positif, PCC positif. Ini yang negatif, kemudian outputnya. Next, ada pertanyaan? Ya. Ada. Nah. Oke, untuk selanjutnya kalau tadi saya paparkan apa itu op-amp, itu fungsinya untuk apa saja. Silakan sekarang membentuk kelompok ya sesuai dengan peminatan. Kamu pengen apa? Apakah menggunakan literasi buku, nanti buka buku. Kemudian yang kedua menggunakan literasi video. Mungkin beberapa anak kelompok nanti silakan membentuk kelompok, kemudian menggunakan video di YouTube atau yang lain silakan. Jadi nanti dua kelompok, yang satu menggunakan literasi buku, nanti kita siapkan untuk buku untuk membaca dan yang lain. Dan untuk penerapan rangkaiannya itu apa toh? Op-amp itu digunakan untuk apa toh itu nanti op-amp? Nah, nanti digunakan untuk apa? Silakan nanti didiskusikan, kemudian setelah jadi dipresentasikan, dipaparkan di depan. Apa itu penerapan op-amp itu gimana saja? Nah, gitu. Kemudian yang pakai video atau YouTube atau yang lain silakan untuk kelompok sebelah sini. Itu mungkin dari Pak Kasihan ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada sekarang silakan dibentuk sesuai peminatan ya untuk materi 4 biasa itu kelompok 4 anak. Untuk kelompok 4 anak seperti biasa kita praktekkan nanti ya, jadi nanti dibentuk kelompok, kemudian setelah jadi dipaparkan, kemudian silakan dipresentasikan di depan kelas depan bersama. Begitu dari Pak Kasihan, ada pertanyaan? Kalau tidak silakan dibentuk. Terima kasih. Selamat bekerja, sukses selalu untuk Anda, tertib, batin, rapi. Tetap kita doa sampai tua. Terima kasih. Kan tentang
terkait operasional amplifier. Tujuan setelah melakukan praktikum ini siswa dapat memahami operasional amplifier. Dua, siswa dapat menganalisa operasional amplifier. Tiga, siswa dapat merakit rangkaian operasional amplifier. B. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Bentukkan kelompok sesuai minat belajar masing-masing siswa. Diskusikan dalam satu kelompok materi yang berkaitan dengan komponen operasional amplifier. 3. Presentasikan hasil diskusi di depan teman kalian di depan kelas. 4. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi. 5. Buatlah laporan hasil diskusi. Hasil diskusi penanganan operator amplifier. Penguatan operasional atau yang biasa disebut OM merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan sambatan arus searah yang memiliki berarti sangat besar dengan dua masukan dan satu keluaran. Gambar simbol operasional amplifier. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan nilai dari kedua input, yaitu input inverting dan input non inverting. Cara ringkasnya adalah jika kedua input bernilai sama, maka output OM tidak belajar atau nilai 0. Di aplikasi amplifier dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk mengeras suara. 2. Untuk koneksi AUX. 3. Untuk koneksi gamma sistem musik. 4. Untuk kegiatan elektronik. Terakhir berikut rangkaian amplifier. Ini Pak, ini Pak. Alasan Itu aja ditunjukkan, gambarmu itu ditunjukkan. Saya zoom, biar saya zoom. Ditunjukkan ke sini, ditunjukkan. Saya zoom. Majamu rak penting, Bang. Apakah ada yang dipertanyakan? Yang tanya ke depan di sana aja ya, bengkel syuting ya. Di sebelah sini ya. Silakan maju. Sini. Tampilin ke bawah sini. Ayo nang Wi. sing takok aduse karo nganti ora enak takok. Ini wis yo sebelah sini, di sini. Sini lagi, terus. Sini lagi, terus. pertanyaan. Masukan non pembalik atau non inverting dalam proses ini sinyal dikuatkan dalam terjadi pembalikan atau pergeseran fase. Dan sebutkan apa saja fase itu. Terima kasih. Lagi yang mau tanya sekalian, nanti jawabnya. Sana. Penguat kembali adalah penggunaan amplifier sebagai penguatnya di mana sinyal outputnya kembali baru 190 derajat. Dari sinyal itu sebuah penguat kembali menggunakan Betul. pertanyaannya nih. Iki to wi tak ora. Lho lah kuwi wis. Ya, lagi ada lagi Penguat satu kembali lagi. adalah penggunaan operasional amplifier sebagai penguat sinyal di mana sinyal outputnya berbalik fase 180 derajat dari sinyal input. Sebuah penguat kembali menggunakan Apa saja komponen nilai iki. Iya, boleh. Kalau ditulis saya kasih pakasian gitu. Mas Cuma
pada modul terbuka busanya penguatan tegangan berapa? Sekian. Pada modul terbuka busanya penguatan tegangan berapa? Dari satu modul terbuka, dua modul tertutup, tiga lampu pemanasan terkendali, empat modul penguatan. Besarnya berapa besarnya tegangan? Kan berapa besarnya tegangan? Pertanyaanmu bang. Oh, tapi kau kan tak sampai dulu. Gue tadi jelas. Jelas, soalnya bisa diulangi lagi. Dalam proses ini sinyal dikuatkan dalam terjadi pembalikan atau pergeseran di dalam fase. Sebutkan fase tersebut. Oh, jelas Ale. Masukkan non pembalik, non inverting. Dalam proses ini sinyal dikuatkan dalam terjadi pembalikan atau pergeseran di dalam fase. Sebutkan fase tersebut. Di mana fase tersebut akan berubah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kelompok yang lain. Maju le, betul. Sakit Pak Iwan. Di beberapa diskusi temanmu ya, yang sudah masuk tadi, saya menyimpulkan dari kelompok pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya hanya ke sebuah penguat. Ya, jadi kalau aplikasinya prinsip untuk penguat apa Pak? Penguat audio. Aplikasinya di mana? Digunakan pada speaker aktif. Tahu speaker aktif? Speaker HP, mungkin di rumah punya HP. Kalau untuk Bluetooth, kemudian untuk komputer atau laptop tidak perlu yang besar. Ya. Prinsipnya itu. Kalau aplikasinya banyak. Salah satu tadi dari kesimpulan bahwa op-amp itu impedansinya kan tak terhingga. Jadi digunakan untuk premix atau audio apa saja itu tetap masuk karena itu salah satu sifat dari op-amp adalah impedansinya tak terhingga. Ya, itu mungkin kesimpulan beberapa dari sebuah penguat operasional amplifier. Mudah-mudahan ini anak-anak semua bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan kemudian akan kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang kembali dengan materi yang berbeda. Demikian tadi saya kira dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa saja yang tadi bisa dijawab dengan baik, bahkan bisa dicatat. Kalau informasi belum lengkap bisa googling atau browsing di Google. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sultan Makmul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik sekali. Kemudian kemarin kita sudah melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana perasaan Bapak pada saat melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya merasa lega Pak.
mendapatkan informasi ilmu baru, sistem pembelajaran diferensi yang berdasarkan dalam proses. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin pada saat supervisi pembelajaran diferensiasi, Bapak bisa bercerita, merefleksikan diri seperti apa? Silakan bercerita untuk refleksi diri. Oke, terima kasih Pak Mun. Untuk refleksi saya itu dengan pembelajaran berbasis diferensiasi itu kalau saya amati konten kemudian ada proses, anak itu cenderung tambah aktif. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya tambah tinggi Pak. Jadi misalnya kita mengadakan diskusi, anak itu kesadaran timbul, kemudian tanggung jawabnya juga ada, tingkat emosional untuk maju, untuk bergerak itu juga ada Pak. Mungkin dari kegiatan kemarin ada kendala-kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran sosial emosional maupun pembelajaran berdiferensiasi, ada kendala apa? Untuk kendala kemarin ada, pastinya ada Pak. Untuk anak yang sudah selesai itu Pak ngomong sendiri. Sementara yang lain itu belum selesai, sementara yang itu masih menunggu dan butuh waktu. Akhirnya itu harus pintar mengkondisikan kelas Pak. Jadi antara anak dan guru harus ada kesepakatan biar selama kegiatan diskusi kelompok itu biar berjalan lancar Pak. Dari setelah kendala yang muncul, mungkin Bapak punya rencana untuk tindak lanjut dari apa yang sudah dari apa yang Bapak rencanakan untuk pengembangan. Untuk sistem pembelajaran diferensial itu harus inovatif Pak. Pertama inovatif, yang kedua tadi harus ada kesepakatan biar tidak mengganggu yang lain. Kemudian sistem pembelajaran ini diskusi berorientasi ke anak, biar anak yang mandiri berkembang, biar emosionalnya, sosialnya itu bertambah Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk bertanya. Untuk sementara itu Pak, untuk ini saya terima kasih ilmunya gitu. Terima kasih sekali Bapak Kaza atas waktunya untuk saya berbagi ilmu, berbagi Terima kasih. Semoga nanti ilmu yang bisa dapatkan bisa bermanfaat bagi kita. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama saya terima kasih dapat ilmu baru. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.